Waalaikumsalam. Selamat malam para peserta, para singers yang telah mengikuti ngobrol asik bareng kontributor Mubadalah di sesi yang keempat ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kita mendoakan untuk semua ya, semua pejuang baik yang di garda depan di masa pandemi ini, kemudian bagi yang sedang sakit, semoga disembuhkan, dan bagi yang sehat, tetap sehat walafiat. Semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan mudah dan segera. Mari kita berdoa masing-masing. Boleh niatin Mas. Al-Fatihah. Ya, baik teman-teman sekalian, di sesi keempat ngobrol asik bareng kontributor Mubadalah, kali ini kita bersama dengan Mbak Lutfiana Dwi Mayasari. Saya sapa dulu ya, Mbak Lutfiana. Halo Mbak Lutfiana. Ya, halo Mbak Fevi. Nih, akhirnya kita bertemu lagi di sesi keempat ini ya. Setelah kemarin ngobras lagi di malam minggu. Semoga ini bisa menjadi teman di malam minggu ya. Oke, sebelum kita memulai pada tema kita pada malam hari ini terkait relasi kebangsaan yang mubadalah, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, yakni Mbak Lutfiana Dwi Mayasari. Beliau ini sekarang menjadi dosen di IAIN Ponorogo. Beliau ini juga aktif sebagai kontributor Mubadalah di tahun 2021 ya Mbak ya, baru tahun ini ya. Baru banget. Ya, masih baru tapi tulisannya sudah banyak sekali nih di Mubadalah ID. Jadi setahu saya memang Mbak Lutfiana ini pertama kali kenal Mubadalah lewat komunitas Puan Menulis ya. Betul yang banget. Memang komunitas Puan Menulis ini juga bagian dari kontributor tetap di Mubadalah ID. Nah, Mbak Lutfiana juga beliau sarjana hukum, ya ini ya, riwayat pendidikan beliau itu sarjana hukum Islam di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus juga S2-nya double degree Mbak ya, di Master Kajian Timur Tengah Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan juga di Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Ini keren banget Mbak, mantap sekali. Ini tulisannya Mbak Lutfiana Mayasari di Mubadalah ID itu juga cukup banyak, walaupun kontributor baru, tapi memang produktif sekali ya teman-teman. Nah, sebelum pembahasannya saya berikan waktu kepada Mbak Lutfiana, jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini terkait relasi kebangsaan yang Mubadalah. Jadi kalau ini buat informasi kepada teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Mubadalah itu memang ada, kita juga menyebutnya sebagai sebuah media, ya media kami bernama Mubadalah ID yang ada di website, kemudian di media sosialnya di Instagram, Facebook, Twitter, dan di YouTube. Tetapi juga dalam gerakan Mubadalah itu juga bagian dari gerakan dan jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, UPI. Dan sebagai sebuah kajian, maka Mubadalah ini merupakan sebuah metodologi atau juga interpretasi ya pada sebuah isu atau sebuah masalah gitu, sebuah problem gitu ya, sebuah kajian. Jadi kalau kita berbicara tentang Mubadalah itu memang bukan hanya sebatas relasi personal, bukan hanya relasi keluarga, tetapi juga terkait relasi kebangsaan. Bisa dibahas dalam berbagai macam isu ya, berbagai macam isu. Seperti itu. Ya langsung saja saya beri waktunya kepada Mbak Lutfiana Mayasari untuk menjelaskan terkait apa sih relasi kebangsaan yang Mubadalah itu. Monggo Mbak Lutfiana. Sebelumnya terima kasih Mbak Fevi atas waktunya.
Terima kasih juga untuk tim Mubadalah yang telah kasih kesempatan bagi saya. Benar banget kata Mbak Fevi, saya itu ingat saya nulis pertama kali di Mubadalah kayaknya Februari atau Maret gitu 2021. Jadi emang masih baru banget. Jadi sekalian ini juga belajar gitu. Kemudian dikasih kesempatan untuk ngisi Mubas ini, ya terima kasih sekali saya ucapkan pada semua tim. Gitu. Ya langsung saja teman-teman semua. Jadi pembahasan kita itu malam ini tentang relasi kebangsaan yang mubadalah. Betul tadi disampaikan oleh Mbak Fevi bahwa mubadalah itu memang seringkali dipahami itu relasi tentang suami istri gitu ya dalam sebuah rumah tangga. Padahal Recording in progress. Dari tiga ini yang pertama adalah demokrasi, di mana sistem pemerintahnya adalah trias politika. Di mana kita tahu kalau trias politika itu antara eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu tidak mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi saling imbang, kemudian bersinergi untuk membentuk sebuah kebijakan. Salah kemudian kita ini turun-temurun, kalau nggak dari nasnya, terahnya seorang raja, ya sebagus apapun seorang itu tidak akan menjadi pemimpin gitu kalau dalam sistem monarki. Kemudian ada tirani demokrasi, itu dia negaranya demokrasi tapi dipegang oleh kelompok tertentu. Nah, dilihat dari ketiga bentuk pemerintahan ini, negara kita Indonesia itu masuk dalam kelompok yang pertama gitu ya, demokrasi yang menerapkan trias politika. Nah, dari segi bentuk pemerintahan itu memang negara kita lebih menerapkan kesalinan gitu ya dibanding dengan dua sistem pemerintahan yang lainnya. Karena meskipun dia seorang eksekutif sekalipun, dia tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa adanya kekuasaan dari legislatif. Pun demikian dengan legislatif yang diisi oleh wakil rakyat kita itu juga tidak bisa sekenanya kemudian mengambil sebuah kebijakan tanpa ada ACC dari eksekutif itu. Artinya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, dari segi bentuk pemerintahan sih kita sudah mubadalah banget ya, artinya kita ini setara gitu. Nah, kemudian membahas tentang konsep kebangsaan. Jadi konsep kebangsaan ini memang pernah dibahas di masa Orde Baru, tepatnya di tahun 1990. Jadi ada sebuah kongres di mana di situ kita membentuk konsep kebangsaan kita ini mau dibawa kemana negara kita. Kemudian pemerintah saat itu memutuskan untuk membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani itu kan masyarakat yang modern, berperadaban, maju dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk membentuk good governance atau pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik itu apa aja indikatornya? Indikatornya ada 3. Ada persamaan hak, kemudian ada perlakuan adil di tengah primordialisme, kemudian ada penghapusan dominasi gender. Jadi dari segi teks ini Mbak Fes, konsep negara kita ini sudah sangat mubadalah, kemudian konsep kebangsaan kita ini juga sudah menuju ke arah membentuk manusia yang berperadaban. Itu secara teks. Nah, sekarang bagaimana dengan realitasnya? Karena suatu aturan itu kan kita juga harus merujuk kepada realitasnya. Bagaimana memangnya realitas yang terbentuk di tengah kebijakan yang tadi disebutkan. Nah, yang pertama kita lihat dari persamaan hak.
Persamaan hak ini sebenarnya umum ya, hak antara si miskin maupun si kaya, hak antar semua suku, agama, golongan untuk mendapatkan apa namanya, untuk dapat menikmati segala kebijakan dan juga segala kekayaan yang ada di negara kita, termasuk juga dalam menempati posisi-posisi politik. Sangat luas sekali, tapi di sini saya akan mengkaji tentang realitas bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks negara kita. Jika kita melihat persamaan hak, kita membahas persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang publik, itu selalu merujuknya adalah ke politik afirmasi. Politik afirmasi itu memberikan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Itu selalu dianggap sebagai oke, negara kita ini sudah sangat adil terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita melihat dulu sebenarnya dari segi sejarah 23 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 98, jadi di Kongres Perempuan di Jogja saat itu 14 Desember sampai 22 Desember tahun 1998 itu kan memang waktu di mana politik afirmasi itu kemudian digodok agar disetujui. Di konteks 24 tahun yang lalu atau 23 tahun yang lalu, ya politik afirmasi itu adalah sebuah kesuksesan yang besar. Apalagi jika merujuk kepada bagaimana perempuan itu diperlakukan di masa Orde Baru. Kita lihat di masa Orde Baru itu terjadi proses marginalisasi perempuan yang sangat terstruktur sekali. Jadi perempuan yang tadinya sangat independen di masa Soekarno, bahkan membentuk sebuah kebijakan-kebijakan juga, kemudian di masa Soekarno itu kebebasannya ditekan sedikit demi sedikit. Maka tahun 98, politik afirmasi itu adalah sebagai bentuk perjuangan yang luar biasa. Karena saat itu narasi yang berkembang itu adalah perempuan lemah, maka harus diistimewakan melalui politik afirmasi. Tapi jika kita lihat, ternyata 23 tahun yang lalu menginjak reformasi sampai detik ini, politik afirmasi ini jalan di tempat. Karena dia lebih kepada formalitas daripada substansial untuk memasukkan perempuan atau suara perempuan dalam legislasi. Kita lihat bagaimana. Jadi screen-nya ditampilin? Ya, jadi udah. tampilin nggak? Tampilin. Tampilin aja. Oh, sama Mbak tampilin aja. Ini sudah saya tampilin. Belum muncul. Nggak muncul ya? Oh, gimana? Ini sudah saya tampilin 3 menit tadi. Gimana? Ini muncul belum? Belum, Mbak. Gimana ya? Sebentar. Atau close dulu. Share screen ya. Teman-teman ngelihat screen nggak dari Mbak Lutfiana? Teman-teman peserta? Enggak ya? Oke. Berarti belum tampil, Mbak. Oke. Oke, sip. Sebentar. Ini lagi proses. Oke. Sudah tampil ya? Oke, tampil sudah. Sip. Dari tadi kelihatan ya. Ya, silakan lanjut, Mbak. Oke, ini dilanjut aja ya. Ini tadi konsep kebangsaan, tadi sudah saya jelaskan. Ini bentuk pemerintahan, konsep kebangsaan, kemudian teks dan realitas. Ini tadi kita sampai sini ya. Politik afirmasi dianggap sebagai tujuan gitu. Oke, kita lihat perempuan memang saat ini masih dijadikan sebagai alat kampanye aja gitu. Saya lihat banner itu mungkin teman-teman juga bisa lihat di mana perempuan yang good looking gitu kan, yang rambutnya panjang, lurus, ya pokoknya standar kecantikan ala kosmetik banget gitu lah yang ditampilkan untuk menarik perhatian atau memperkenalkan partainya itu ya lewat perempuan itu tadi, kemudian tapi hanya sebagai alat kampanye, bukan figuristik gitu. Bahkan ya itu hanya sangat formalitas sekali. Artinya politik afirmasi ini sebenarnya kalau kita pahami 23 tahun yang lalu politik afirmasi ini adalah alternatif.
bukan tujuan. Alternatif untuk memasukkan perempuan dalam politik. Tapi tujuannya bukan 30% itu. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah membangun kesadaran bahwa perempuan itu memiliki potensi yang sama, hanya saja perempuan memiliki kebutuhan khusus. Apa kebutuhan khusus? Ya, kebutuhan khusus yang berhubungan dengan biologis, yang itu tidak akan dirasakan oleh laki-laki. Itu adalah goalnya itu seperti itu. Dan kita 23 tahun yang lalu sampai sekarang kayak berjalan di tempat. Gitu. Nah, itu secara eksternalnya tentang politik afirmasi. Nah, kemudian kita juga harus melihat bagaimana keadaan perempuan kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita lihat memang kesadaran gender perempuan itu juga belum maksimal gitu loh, masih rendah. Sebenarnya agak unik kalau dilihat dari segi sejarahnya ya. Masa Orde Lama itu gerakannya kuat, di masa Orde Baru melemah secara struktural, kemudian di masa reformasi menguat kembali, kemudian 23 tahun setelah reformasi itu kayak balik lagi ke Orde Lama gitu. Ke Orde Baru, maaf. Jadi narasi domestikasi itu muncul kembali, yang akhirnya apa standarnya? Ya, tempat ideal perempuan itu tunduk kepada suami itu narasi domestikasi muncul kembali sekarang di 23 tahun setelah reformasi. Kemudian legasi patriarki. Legasi patriarki itu ya patriarki yang dilegalkan melalui undang-undang. Seolah-olah ya itu bukan sesuatu yang mengandung patriarki karena patriarki sudah melebur dalam sebuah aturan. Jadi artinya dalam sebuah kenegaraan persamaan hak ini antara laki-laki dan perempuan itu memang masih dalam tahap menuju kepada tujuan membangun kesadaran ini tadi. Nah, karena kita membahas tentang relasi mubadalah, lantas apa yang harus kita perbaiki untuk memperbaiki persamaan hak ini? Tentunya harus ada dari dua pihak, dari pihak negara dan juga dari pihak kita sebagai masyarakat Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Ya tentunya mengkaji kembali kebijakan politik afirmatif ini, agar tidak hanya dijadikan sebagai kekuatan formalitas saja. Kemudian yang kedua dari si perempuannya tentunya juga harus membangun kesadaran bahwa publik itu juga milik bersama, tapi juga ranah domestik itu milik bersama. Kita boleh bekerja di wilayah publik tanpa harus melupakan bahwa ketika dia memilih untuk di publik, dia juga akan menyadari bahwa wilayah domestik itu sebagai seorang suami itu juga harus dilakukan. Gitu. Artinya keduanya harus seimbang. Nah, itu tadi dari segi persamaan hak. Nah, kemudian kita menuju ke yang kedua, yaitu kategori kedua. Apa itu bagaimana good government? Good government itu terjadi jika akan terimplementasi jika perlakuan adil di tengah primordialisme itu ada. Kita lihat primordialisme itu sendiri adalah loyalitas yang berlebihan terhadap suatu budaya subnasional, bisa suku, bangsa, agama, ras, daerah dan juga keluarga. Sebenarnya secara manusiawi dalam bingkai kebinekaan pun meskipun kita menyadari agama kita ada 6, bangsa kita ini suku kita ini banyak, agama ini banyak. Secara manusiawi memang kita pasti akan menganggap apa yang kita miliki sekarang ini adalah yang terbaik. Itu secara manusiawi. Bahkan meskipun kita bilang oke semuanya ras sama dan lain sebagainya, tapi kalau nikah buktinya juga maunya saya sama yang sesuku deh gitu misalnya. Jadi memang etnosentris itu secara psikologis ada di tubuh manusia masing-masing. Apalagi dalam beragama gitu. Dalam beragama kita memiliki konsep-konsep seperti inna dina indallahi Islam, sebaik-baik agama adalah agama Islam dan lain sebagainya. Itu adalah rasa kebanggaan terhadap apa yang kita miliki itu memang sesuatu yang manusiawi. Nah, lantas bagaimana kita kemudian harus bersikap agar kita bisa tetap berlaku adil di tengah primordialisme ini? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menerapkan inklusifisme ketika kita berada di lingkungan kita sendiri. Kita harus memahami sepenuh jiwa, misalnya ketika kita sedang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah keyakinan terbaik yang kita miliki. Agama kita adalah agama yang terbaik. Kemudian ketika kita bersama dengan ras kita, daerah kita, dan sebagainya, ya kita harus mengembangkan daerah kita sesuai dengan kecintaan kita. Inklusif di dalam. Tapi bagaimana ketika kita berkumpul dengan orang yang di luar komunitas kita? Nah, disinilah waktunya kita untuk menerapkan eksklusifisme. Jadi eksklusif di luar itu, maksudnya kita
kita menyadari bahwa semua orang yang ada di luar circle kita ini juga mempunyai hak untuk mengekspresikan inklusivismenya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan toleransi. Jadi sekarang kita bisa juga lihat bagaimana ras, suku, agama itu masih sering bertikai di konsep kenegaraan kita gitu loh. Maka yaitu dari inklusif di dalam, kemudian kita harus eksklusif kita berkumpul dengan yang lainnya. Bahkan dalam penyebaran agama pun sebenarnya konsepnya itu kan juga demikian. Gitu. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika menyebarkan agama Islam di Konstantinopel itu, beliau benar-benar menerapkan sikap toleransi yang luar biasa. Karena beliau ini menunjukkan humanisme agama Islam melalui perbuatan dan perlakuan beliau, yang pada akhirnya banyak masyarakat Konstantinopel yang saat penaklukan itu sembunyi di gereja, melihat bagaimana ademnya Muhammad Al-Fatih dalam meredakan konflik saat itu meskipun dimenangkan oleh agama Islam. Kemudian justru banyak orang-orang yang saat itu agama mayoritas di Konstantinopel itu kemudian memilih masuk ke agama Islam karena agama Islam yang dipraktekkan oleh Al-Fatih. Bukan hanya sekedar naratif di atas panggung yang menyatakan rahmatan lil alamin agama bla bla bla, tetapi dalam praktek itu dilakukan benar-benar ya. Artinya ketika kamu ingin melihat bagaimana agamamu, bagaimana ras, bagaimana daerahmu, bagaimana keluargamu ini diharapkan menjadi orang lain juga berpikiran itu adalah yang terbaik, maka silahkan terapkan dengan kegiatan, dengan kita praktekkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya dalam perspektif mubadalah, baik negara maupun kita sebagai masyarakat itu juga harus mampu menegakkan ini perlakuan yang adil ini tadi. Negara, apa yang harus dilakukan oleh negara? Tentunya adalah memberikan hak yang sama bagi seluruh suku, bangsa, agama, dan ras untuk kemudian menduduki tempat-tempat strategis dalam pemerintahan untuk seluruhnya, termasuk juga agama. Salah satunya dengan mungkin memaksimalkan Kementerian Agama juga, di mana saat ini kan Kementerian Agama itu masih merepresentasikan agama Islam saja. Kemudian bisa diperluas lagi agar 5 agama yang lainnya itu juga masuk ke agenda-agenda prioritas itu. Nah, kemudian kita sebagai masyarakatnya tentunya itu tadi meyakini dalam hati sepenuh jiwa apa yang kita miliki ini adalah yang terbaik. Tapi ketika di luar kita harus memahami bahwa orang lain mempunyai hak untuk mengekspresikan inklusivismenya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang penghapusan dominasi gender. Ini ada rumit nanti karena berhubungan dengan undang-undang ya. Jadi penghapusan dominasi gender itu bagaimana kita bisa membangun yuridis yang sistematis gender dengan memasukkan pengalaman perempuan dalam merumuskan sebuah aturan gitu. Seperti kita tahu bahwasanya ini contohnya saja ya, Undang-Undang Perkawinan 1974 itu sangat male oriented banget. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, sekali lagi itu disahkan pada tahun 1974. Saat itu adalah pemerintahannya masih Orde Baru, masih sangat patriarki sekali, sehingga undang-undang yang dihasilkan pun itu juga undang-undang yang sangat patriarki. Kemudian seperti itu, justru pidana pemerkosaan itu dilihat dari sudut pandang laki-lakinya, bukan sudut pandang korbannya atau perempuannya. Kemudian KUH pidana juga seperti itu. Jadi penghapusan dominasi gender itu salah satunya ya harus dari yuridisnya terlebih dahulu. Aturannya, kalau di masa Orde Baru, patriarki itu dilegasikan, ya kalau salah satu contohnya ini tadi, tidak memasukkan pengalaman perempuan dalam melahirkan sebuah undang-undang. Ini contohnya undang-undang perkawinan yang bias gender. Itu salah satunya terlihat di pasal 31 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Artinya pembagian ranah publik dan domestik ini memang menafikan keberadaan dua-duanya ini mendapatkan dampak, bukan hanya perempuan, laki-laki juga seperti itu.
dia dituntut untuk mencukupi, kemudian si perempuan dia juga si ibu ini kemudian diminta untuk mengatur seluruh kebutuhan rumah tangganya, mengatur seluruh kebutuhan rumah tangganya, sehingga seolah-olah laki suami dan istri dalam rumah tangga ini mempunyai kewajiban yang sendiri-sendiri, kewajiban yang parsial, dan ini terletak dalam undang-undang. Dampaknya apa? Dampaknya ya contohnya di kasus Pinangki yang baru banget viral itu kan alasannya apa? Minta keringanan karena dia seorang ibu. Kemudian Edi Prabowo juga menyusul minta keringanan kalau punya istri soleha yang harus dilindungi. Nah, ini ada hubungannya dengan pasal 34. Karena di pasal 1 disebutkan suami wajib melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Maka Edi Prabowo, tersangka kasus koruptor itu, kemudian yang minta perlindungan, alasannya adalah punya istri soleha. Padahal kalau dalam relasi mubadalah, ya tidak ada pembagian seperti artinya membangun keluarga sakinah adalah kewajiban berdua, kemudian memenuhi kebutuhan ekonomi juga kewajiban dari pihak suami dan istri juga. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya undang-undang yang sangat bias gender, salah satunya adalah undang-undang tentang poligami, undang-undang 1974. Tidak saya masukkan slide ya. Apa saja yang alasan-alasan yang membolehkan laki-laki untuk poligami? Salah satunya adalah istrinya sakit, istrinya tidak mampu melaksanakan kewajiban. Kemudian yang ketiga, istri tidak bisa hamil atau mandul. Tapi tidak mengatur bagaimana jika berlaku sebaliknya. Mubadalah itu bukan berarti kalau laki-laki poligami, perempuan boleh poligami, bukan seperti itu. Tidak kemudian, terus kalau perempuan gimana? Ya harusnya ada aturan juga yang mengatur bagaimana jika itu terjadi di laki-laki. Langkah apa yang bisa diambil seorang perempuan secara undang-undangnya. Kemudian ada lagi undang-undang aturan mengenai nusus. Dalam kompilasi hukum Islam, nusus itu kalau dalam KHI itu hanya mengatur tentang nususnya perempuan saja. Perempuan dianggap nusus dan tidak diberi nafkah kalau dia langgar. Tapi nggak ada aturan sebaliknya. Tapi kalau perempuan yang laki-laki yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya, apa yang harus dilakukan istri? Ya mungkin jawabannya bersabar, nanti surga jawabannya gitu. Itu nggak ada, soalnya nggak diatur juga gitu dalam undang-undang. Ini contoh yang bias gender ya, undang-undang yang bias gender. Kemudian ini dalam KUH pidana. KUH pidana juga gitu, barang pasal 285 contohnya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Nah, ini kan juga hanya mengatur memaksa seorang wanita. Tapi laki-lakinya tidak ada gitu. Apakah artinya padahal keduanya itu kan memungkinkan untuk terjadi gitu loh. Karena pelecehan seksual terhadap laki-laki itu juga ada, juga terjadi juga. Tapi dalam KUH pidana ya soal yang menjadi korban kekerasan itu hanya perempuan saja gitu. Artinya kemudian pasal 190 misal KUH perdata juga istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya. Gitu. Jadi ke pengadilan tanpa suaminya nggak boleh. Meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama atau dengan harta terpisah atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas. Artinya ya perempuan dianggap karena tidak mampu itu tadi, maka ke pengadilan pun juga harus sama suaminya. Ini masih undang-undang pidana, ada lagi undang-undang pemerkosaan juga seperti itu. Ketika terjadi pemerkosaan yang ditanya bajumu apa, seolah-olah perkosaan itu terjadi hanya karena wanita menggunakan baju yang minim. Kenapa terjadi pemerkosaan? Ya laki-laki jangan memperkosa gitu. Disebutkan seperti itu kan gitu. Kenapa enggak laki-lakinya aja yang dibilang jangan memperkosa gitu. Jadi jangan perempuannya yang kemudian disalahkan. Karena perspektifnya masih male oriented banget. Laki-laki kalau poligami kira-kira gimana nih? Oh, laki-laki poligami itu kalau bla bla bla. Hanya pemikiran laki-laki saja. Gitu. Tapi tidak memasukkan pengalaman perempuan. Nah, tentunya solusinya apa jika dalam perspektif mubadalah? Tentunya solusinya itu adalah ya negara ini makanya harus mengefektifkan politik afirmasi tadi agar tidak hanya sekedar afirmasi saja, tapi
bagaimana perempuan itu juga dimasukkan dalam pengambilan atau perumusan kebijakan gitu. Karena kebaikan kebijakan publik itu hanya bisa dianggap baik jika laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa merasakan kalau memang regulasi itu adalah baik. Termasuk tadi kalau kita bilang primordialisme, ya primordialisme itu seorang aturan itu dianggap baik jika dianggap maslahat jika seluruh ras, agama, suku itu juga bisa merasakan bahwa regulasi itu memang pro dengan mereka. Nah, jadi dari ketiga hal itu tadi bisa kita simpulkan secara teks negara kita sudah memiliki tujuan yang baik untuk menuju ke masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban, tapi secara praktek ternyata masih banyak yang harus diperbaiki baik oleh kita sebagai masyarakat maupun oleh pemerintah sekaligus gitu, karena membangun relasi kebangsaan ini ya harus dua pihak gitu, pihak pemerintah dan juga pihak kita dari masyarakat. Ini adalah salah satu refleksi, bahwasanya refleksi yang saya sebutkan dalam materi ini, bahwa perjuangan menuju masyarakat madani itu memang belum sampai pada garis finish. Sistem politik neoliberal itu tampaknya memang memihak pada rakyat melalui kebebasan politik, namun berbanding terbalik dengan redistribusi kemakmuran. Jadi masih banyak sekali tantangan yang harus kita perjuangkan gitu, untuk menuju masyarakat madani. Dampaknya apa dari politik neoliberal tadi dan redistribusi kemakmuran yang tidak imbang tadi? Ya muncul organisasi sektarian. Jadi kita lihat ya organisasi yang berjalan sendiri-sendiri gitu loh, secara parsial, baik itu organisasi laki-laki atau organisasi perempuan itu berjalan secara sendiri-sendiri. Kemudian narasi domestikasi mencuat kembali, seperti saya sebutkan tadi, preferensi busana kemudian diatur lagi, kemudian perempuan akhirnya sibuk dengan politik pengakuan, ingin dianggap sebagai yang ibu yang paling baik, akhirnya terdistorsi dengan standar-standar yang berkembang gitu. Tentunya kita tidak menginginkan hal demikian, dan sekali lagi bahwa regulasi yang baik itu adalah regulasi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Melihat tadi fakta yang sudah terjadi, berarti perjuangan panjang kita untuk mewujudkan relasi kebangsaan yang berkesalingan ini memang masih dalam proses. Kita belum sampai pada garis finish. Mungkin sekian Mbak Fevi, ini pemaparan sedikit, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sekali Mbak Lutfiana, ini keren banget, serasa ikut kuliah hukum ya teman-teman sekalian, kuliah singkat. Oke, sebelum kita ke pertanyaan ya, silakan teman-teman bisa langsung raise hand untuk bertanya secara langsung, ataupun juga komentar di chat, memberi pertanyaan di chat room ya, silakan. Ini ada yang angkat tangan nih, Choi CS, ini kenapa ya? Monggo silakan. Maaf Mbak, dikeluarin dulu Mbak screen-nya Mbak. Oh ya, oke. Stop dulu ya. Oke, udah. Ini mau bertanya atau salah pencet ya? Ya udah lanjut aja ya, barangkali belum ada pertanyaan. Ini Mbak Lutfiana, ini keren banget tadi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa tahu ya, kalau perspektif mubadalah itu juga bisa dibaca, bisa untuk menjadi pisau analisa dalam membaca peraturan-peraturan undang-undang kita ya, baik di hukum perdata, pidana ataupun lainnya. Jadi ini juga bisa jadi sumber tulisan kita, baik dalam tulisan populer, bisa juga jadi penelitian yang lebih lanjut seperti itu. Ini saya mau tanya nih Mbak Lutfiana. Ini Mbak Lutfiana kan baru bergabung jadi kontributor mubadalah di tahun 2021 ya. Bagaimana sih proses penerimaannya Mbak Lutfiana terhadap perspektif mubadalah itu sendiri, sehingga kemudian tuh langsung nancep dalam tulisan-tulisannya gitu. Monggo. Ya. Sebenarnya ya
saya itu diawali dari pemahaman gini Mbak Mubadalah, karena doktrin yang saya terima sebagai perempuan Jawa dan juga pemahaman feminisme yang saya ambil dari pesantren ataupun di perkuliahan saya dulu, bahkan karena saya dulu ngulik Undang-Undang 1974 udah kayak makanan sehari-hari gitu Mbak. Ya saya tuh kayak terdoktrin di otak saya, ya perempuan itu emang harus kayak gitu. Jadi harus ya pokoknya gitulah, domestik banget gitu loh. Kalaupun kerja kamu nggak boleh, tapi hanya perempuan saja. Ya kerja boleh, tapi ya ada tapinya selalu gitu. Dan saya anggap itu sebagai sesuatu yang normal gitu. Karena saya anggap ya agama saya nyuruh kayak gitu, negara saya nyuruh kayak gitu gitu. Makanya saya penasaran. Saya di dalam pribadi sebenarnya agak nuntut awalnya gini Mbak. Yang dimauin Mubadalah itu apa sih? Orang kita secara nas udah digariskan sebagai makhluk kelas 2 gitu lah ya kira-kira. Dan secara negara kita juga ditakdirkan sebagai makhluk kelas 2 gitu. Nah ternyata setelah saya banyak ikut kegiatan-kegiatan Mubadalah, yang salah itu ternyata bukan teksnya, bukan nasnya, tetapi interpretasi seseorang terhadap teks dan nas yang bias gender itu yang membuat seolah ada dikotomi, ada sebuah penyekatan atau pemisahan antara laki-laki, perempuan, publik, domestik, dan lain sebagainya. Akhirnya saya memahami ya, oh ternyata agama itu ya seperti ini yang diharapkan. Kita sama-sama, kalau mau keluarga kita baik, kita sama-sama kita jaga, baik suami istri, bahkan anak. Karena dalam Mubadalah juga anak itu termasuk jadi salah satu bagian gitu ya. Kalau mau menjadi organisator yang baik, oh berarti antara anggota dan ketua itu harus bersinergi. Tidak ada kemudian dominasi. Kalau mau negara kita baik, kita harus bersinergi seperti itu. Jadi ya pemahaman itu tadi lah Mbak. Pokoknya ya ini Islam itu ya kayak gini loh, yang ramah terhadap seluruhnya, yang nggak menuntut satu gender untuk melakukan, ada satu gender untuk melakukan itu, termasuk untuk laki-laki ya, karena kewajiban termasuk dalam Undang-Undang 1974 itu saya kira juga lumayan menekan laki-laki juga gitu loh, karena dia dipaksa untuk memenuhi nafkah, yang nafkah itu juga cukup itu nggak ada takarannya gitu loh, dia hanya dituntut pokoknya cukup gitu. Tapi kalau dalam relasi Mubadalah tentunya kita kan juga ayo kita cukupi bersama, kita kelola bersama, kemudian kita buatlah keluarga itu menjadi yang terbaik untuk semuanya. Wih, mantap sekali, betul ya. Jadi memang proses penerimaan terhadap perspektif Mubadalah itu memang setelah mengikuti banyak kajian dan banyak membaca juga pastinya ya Mbak ya. Ya, ini ada yang angkat tangan lagi nih, Raisen Siti Rohmah. Monggo barangkali mau bertanya secara langsung. Mbak Siti Rohmah. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait persamaan hak ya antara perempuan dan laki-laki, Mbak, khususnya dalam bidang politik ya, bagaimana sih Mbak caranya gitu untuk meningkatkan kesadaran kepada perempuan bahwa perempuan juga punya hak yang sama gitu. Karena kebetulan pada tahun 2020 kemarin saya bekerja di pengawas pemilu kecamatan ya. Nah itu partisipasi perempuan itu khususnya di Kabupaten Bandung ya, itu belum masih minim gitu. Terus orang-orang yang dekat dengan saya gitu, terus saya ini ayo Bu, ayo Teh gitu, ikut misalkan sekolah pengkaderan pengawasan kayak gitu. Mereka tuh masih kayak enggak mau, katanya itu kan apa sih istilahnya, pertama menyita waktu, terus ngapain sih kayak gitu. Jadi masih mereka tuh masih belum terbuka gitu pemikirannya kepada keterlibatan aspirasi mereka gitu. Nah, bagaimana sih meningkatkan kepekaan gitu agar mereka tuh sadar gitu bahwa ini tuh penting gitu mereka bergerak tuh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Mbak Lutfiana untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Rohmah terkait bagaimana. Monggo. Jadi gini ya Mbak, tentang tadi juga saya sebutkan ya, memang salah satu problem internalnya itu memang kesadaran politik perempuan sendiri juga masih rendah.
salah satu penyebabnya saya kira karena narasi domestikasi itu masih menyerang kepada perempuan. Misal kalau tadi yang disebutkan adalah panwas dan lain sebagainya, yang dipikirkan aduh ntar pulang malam, kemudian ntar apa namanya nggak aman nih buat perempuan gitu, karena memang rapatnya kan selalu sampai tengah malam kan. Itu karena memang tradisi kita itu kan mindsetnya perempuan pulang tengah malam itu nggak baik gitu. Jadi bukan kok karena nanti bisa terjadi misalnya pemerkosaan, laki-laki apa namanya ingin untuk melukai dan lain sebagainya itu. Padahal kan mindsetnya harusnya nggak gitu loh. Mindsetnya ya laki-laki nggak usah ganggu aja deh gitu. Tapi kan narasi domestikasi itu masih melekat gitu. Nah, kenapa itu bisa melekat? Karena dianggap sebagai sebuah pemakluman. Ya wes lah, kodratnya. Nah itu lagi, kodrat itu dimaknai sebagai sesuatu yang tradisi dianggap kodrat gitu tadi. Ya udahlah, memang kita di rumah aja. Itu wilayah laki-laki gitu. Narasi domestikasinya masih kuat. Ini kenapa kok melekat di Indonesia? Kita lihat Orde Lama, Orde Baru itu lama memimpin negara kita ya. Dari mulai lengsernya Orde Lama sampai 98 itu yang lama sekali. Bahkan meskipun kayak Dharma Wanita, Persis Bayangkari itu kan juga produk dari organisasi-organisasi perempuan yang didirikan di masa Soeharto, yang pemerintahannya itu, yang sistem organisasinya itu mengikuti jabatan laki-lakinya. Jadi kalau dia seorang istri dari bintang 1 misal, dia akan otomatis menjadi pemimpin di wilayah satuannya, meskipun yang bintang 1 suaminya gitu. Tapi istrinya juga bisa langsung ngikutin gitu. Artinya kepemimpinan organisasinya itu ngikutin suaminya. Dan itu agak lama melekat, yang tentunya orang-orang di pernah mengalami masa tersebut, Orde Lama itu menganggap patriarki itu dianggap sebagai suatu norma. Gitu. Kemudian tentunya legasi patriarki ini yang menghentikan gerakan perempuan Indonesia. Dia dianggap sebagai sesuatu yang nggak masalah. Gitu. Nah ini yang menjadi itu tadi kesadaran perempuan masih rendah. Nah kemudian patriarki ini kadang dianggap sebagai hubungan sosial keluarga yang telah dinormalisasi. Normalnya kalau ibu-ibu itu jam 8 di rumah. Normalnya kalau bapak-bapak itu jam 12 ngopi nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu jadi panwas jam 12 malam rapat itu nggak normal. Itu karena patriarki dianggap sebagai sebuah hubungan sosial dan dianggap sebagai suatu norma yang memang seperti itu keadaannya. Itu lama ya, karena udah lama itu jadi udah lama hampir 20 sekian tahun ya, tahun 54 sampai 98 itu kan lama banget. Itu tentunya ya rada mendarah daging juga, terutama untuk ibu-ibu di usia 40 ke atas mungkin yang dulu sempat mengalami masa itu, jadi akan sangat kelihatan kalau itu pernah terjadi. Seperti itu Mbak kira-kira. Ya, terima kasih Mbak Lutfiana atas jawabannya. Bagaimana Mbak Siti Rohmah, apa masih ada pertanyaan yang masih mengganjal? Masih penasaran ya? Jadi emang betul sekali, saya juga kebetulan sempat bekerja juga di Bawaslu gitu ya. Memang karena sebagai perempuan gitu di pengawasan gitu, selain karena kesadaran juga karena memang lingkungan pola kerjanya itu memang untuk perempuan kadang masih terlalu berat ya gitu. Jadi memang kendala-kendala cara kerjanya juga memang mungkin itu salah satu yang menjadi masukan ke depan gitu, kalau proses-proses seperti itu juga harus disesuaikan dengan gender ya gitu kan. Kalau perempuan kan memang bagaimanapun sebenarnya kita mampu, cuman kadang ada beberapa keadaan di mana kita tuh kayaknya nggak bisa mengikutin pola, misal kerja sampai malam dan sebagainya gitu kan, walaupun bisa sebenarnya gitu kan. Itu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain kira-kira? Ini Mbak apa Mas ini ya, Choi CS ini dari tadi angkat tangan, apa ingin bertanya atau kepencet? Ya langsung sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini Mbak, saya mau tanya nih Mbak, apa sih inspirasi menulisnya Mbak Lutfiana nih terkait tema-tema yang sekarang sudah ditulis gitu kan ya. Jadi buat menulis itu tuh inspirasinya dari apa gitu, selain dari membaca atau dari yang lainnya gitu. Dan bagaimana cara Mbak Lutfiana itu juga menulis isu-isu kebangsaan dalam tulisan populer? Ya,
Jadi saya tuh memang agak susah banyak kalau saya gimana cara menulis tuh, saya juga bingung gimana ya saya itu dulu nulisnya gitu. Karena kan Mbak Fafi tahu sendiri prosesnya. Saya dulu kan juga nggak langsung diterima kan. Jadi menurut teman-teman tahu gitu. Jadi saya itu kayaknya naskah ketiga baru dimuat ya. Jadi ada 2 naskah saya yang jangankan ditolak, kayaknya jangan kayaknya dibaca judulnya aja kayaknya udah gak menarik gitu kali ya mungkin. Gitu. Jadi kemudian saya lebih banyak yang pertama saya lebih banyak. Jadi saya itu punya penulis idola yang pertama. Penulis idola yang setiap tulisannya itu selalu saya baca gitu. Saya lihat setiap penulis itu memang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Saya nggak akan bisa seperti orang yang saya fans dalam bidang tulisan gitu. Tapi setidaknya cara dia menulis itu kemudian saya lihat bagaimana cara dia mengambil objek gitu. Nah, kemudian yang pertama yang membuat tulisan itu intinya mindset kita itu memang kita harus menekankan kalau kita ini sedang tidak baik-baik aja. Kalau kita lihat dalam relasi kebangsaan gitu ya, undang-undang udah jelas, wapi tatanannya kan. Kemudian programnya ya bagus. Kalau kita selesai di situ ya nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian kita beredar satu-satu gitu. Ternyata masalahnya itu sangat banyak sekali gitu. Dalam bidang dan secara realitas gitu ya. Kita lihat itu ternyata banyak masalahnya. Itu yang kemudian kita tuliskan gitu. Harapannya itu ya menjadi sebuah masukan terutama agar bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kita anggap keliru. Gitu. Nah, masuk dalam hal perempuan juga. Gitu. Sebenarnya ada kekhawatiran Mbak. Saya sendiri juga sebenarnya khawatir ingin menulis tentang perempuan gitu. Karena kadang saya itu juga menulis bagaimana saya dalam perspektif perempuan, tapi dalam satu pihak saya juga ingin mengkritik karena bagaimanapun kadang gerakan perempuan ini kadang perempuan itu pengennya maunya sendiri gitu. Kayak kenapa kadang laki-laki itu agak sensi dengan feminis gitu karena kita mendongkrak kesetaraan gitu tapi kita masih sering menjustifikasi ketidakmampuan kita dengan alasan yang domestik. Misal rapat telat alasannya aduh masih ngurusin anak gitu, padahal kita paham kalau anak itu urusan kita berdua suami dan istri gitu. Misal kalau kita memang sudah mempunyai pekerjaan yang harus on time ya kita harus on time, jangan jadikan sesuatu yang kita kritik ini menjadi alasan gitu loh, atau aduh ya biasalah ya ibu-ibu gitu harusnya aku dulu dan sebagainya. Itu kita ingin kesetaraan tapi kita sendiri masih di belakang gitu loh, kita masih perspektifnya itu masih belum oke, kita ini sama gitu. Artinya memang itu tadi kita mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki dari segi biologis ya, tapi hal-hal yang berbau sosial itu tadi atau sesuatu yang tradisi itu ya kita maknai sebagai kebersamaan. Nah, ini pentingnya. Jadi nggak lagi kemudian perempuan dengan alasan domestik kemudian mengiyakan telat, rapat telat, gitu. minta dimaklumi gitu, minta dimaklumi. Ya artinya kita harus konsekuen juga dengan gerakan kita. Nah itu kan akhirnya saya sendiri juga harus merefleksi, oh kalau gitu saya ngajar nggak boleh telat, kemudian rapat harus on time gitu. Artinya saya harus meletakkan diri saya sendiri gitu. Nah kemudian juga tulisan saya itu sebenarnya saya tuh pengen Mbak kayak kemarin itu yang Mas Wahyu ya itu kan kontennya di alam gitu kan. Kalau saya ini kelihatannya putus loncat ya. Jadi mana yang ngehit gitu, ada berita apa gitu ditulis gitu. Jadi tulisannya tuh benar ya kadang perempuan, kadang politik, kadang ya masalahnya artis-artis gitu. Nah itu yang saya nggak tahu apakah ini bentuk inkonsistensi atau tidak. Tapi memang kayaknya ngelihat berita gitu aja tuh rasanya udah wah ini nanti bakal jadi tulisan nih gitu, atau lihat apa kita cerita sama teman gitu aja lah, nah ini jadi tulisan nih gitu. Jadi kalau salah satu hal positif yang saya dapatkan setelah lebih banyak menulis itu yaitu tadi artinya kita lihat apa aja itu langsung mindsetnya jadi tulisan gitu. Iya, betul sekali. Ini ya saya setuju banget ya. Kalau kita berbicara tentang proses menulis itu sebenarnya segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu bisa menjadi sumber tulisan kita ya, seperti itu. Tinggal kita mau menuliskannya atau tidak gitu. Dan memang kadang itu problem utamanya kadang gini, kita sebenarnya tuh kita itu menemukan banyak permasalahan gitu, tapi kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah masalah gitu ya. Ya gitu. Seperti itu. Jadi kadang kemudian setelah menuliskannya memang kadang ada kegalauan-kegalauan ini
dan sebagainya gitu kan. Mungkin kan bagaimana pandangan si pembaca gitu. Apalagi kita menulisnya dengan perspektif ya. Kadang kalau perspektif itu kan pasti ada pro kontra seperti itu ya. Tapi memang apa yang perlu dituliskan ya harus dituliskan, minimal orang itu tahu loh seperti ini, ada pandangan lain dan sebagainya. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan lain nggak ya kira-kira? Saya Kak, izin masuk. Oh ya, monggo. Siapa nih? Ya. Silahkan. Perkenalkan, nama Rizal dan sekarang mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Mungkin keluar dari tema. Ini saya dapat berita toh, di daerah saya itu ada, dengeran ya? Di daerah saya itu pagi tadi ada laki-laki yang mohon maaf memeras payudara perempuan di jalan, dan alhamdulillah udah ketangkep dan dapat hukuman 9 tahunan. Pertanyaan utamanya itu apakah sepadan dengan resikonya si korban perempuannya, dan yang kedua kira-kira itu yang harus menjaga itu perempuan menjaga diri sendiri atau lelaki yang menjaga nafsunya sendiri. Sekian. Terima kasih Rizal Abdillah ya dari UIN Jogja. Monggo Mbak Lutfiana untuk menanggapi pertanyaan ini. Pertanyaannya mantap. Ya, betul sekali Mbak ya. Tentang pelecehan seksual ya, misal dihukum 9 tahun penjara dengan kesalahan yang seperti tadi dilakukan gitu. Sebenarnya gini ya, dalam proses memvonis suatu putusan itu kan pasti prosesnya panjang ya. Ada penyidikan dulu, kemudian penyelidikan, kemudian penetapan tersangka, kemudian disidangkan dan lain sebagainya. Nah, yang menyebabkan hukuman seorang pelaku itu berat atau tidak itu sangat banyak sekali faktornya. Gitu. Salah satunya adalah dipastikan dulu itu kesalahan dia yang pertama atau yang berulang. Gitu. Dalam hukum pidana itu ada standar sendiri gitu. Dia istilahnya newbie gitu kan. Atau dia itu sudah melakukan untuk yang beberapa kali. Nah tentunya jika itu adalah kesalahan yang kedua atau ketiga, itu hukumannya pasti akan lebih berat dibanding dengan kesalahan yang pertama tadi. Nah kemudian pelecehan seksual itu tidak bisa kemudian kita ringankan gitu loh misal. Ya elah disenggol doang misal. Tidak bisa. Pelecehan seksual itu apapun bentuknya, sekecil apapun itu masuk dalam pelecehan seksual. Dan saya kira saya sepakat, makanya ini kalau RUU PKS ini juga segera disahkan, karena ini tidak hanya kepada perempuan saja, tapi juga menjaga laki-laki juga sebenarnya. Karena mungkin nggak laki-laki dilecehkan, ya mungkin saja, sangat mungkin sekali. Hanya saja kemampuan speak up-nya itu memang lebih rendah daripada perempuan. Perempuan saja itu sebenarnya untuk membuka diri bahwasanya dia adalah korban kekerasan seksual, mungkin juga membutuhkan waktu yang panjang. Gitu. Termasuk untuk mengakui bahwa misal tadi saya disenggol atau alat yang sangat saya hargai disenggol misal, itu dia mau speak up aja itu mikir 1000 atau 10 kali gitu, karena sekali lagi masih male oriented. Ketika kamu dilecehkan, yang dilihat adalah kamu sih pakai bikini misal, kamu sih bajumu seksi gitu. Jadi dia akan mendapatkan beban ganda. Udah dia jadi korban, dia dapat stigmatisasi dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kita tidak bisa hanya kemudian ya elah gitu doang gitu, enggak. Bahkan sebenarnya catcalling itu juga sangat tidak nyaman sekali. Ya mungkin bagi pelakunya cuma sweet gitu. Ya dia nggak ngerasa, tapi sebagai korbannya gitu, perempuan dia ngerasa nggak nyaman gitu kan. Apalagi dengan sapaan-sapaan dan lain sebagainya. Maka tadi pertanyaan Mas Rizal, apakah 9 tahun ini pantas atau tidak? Itu tentunya saya tidak bisa menjawab pantas atau tidak karena tidak tahu di salah sidangnya gitu. Nah, misal dia memang sudah buronan, karena begal payudara itu kalau di fenomena daerah itu kadang dia pelakunya itu aja Mas. Di wilayah taunya dia aja gitu. Nah kemudian apakah hanya perempuan saja yang harus menjaga atau laki-laki? Nah itulah kenapa Godul Basar itu yang ditundukkan itu bukan hanya matanya, tetapi hatinya juga. Dan itu Godul Basar itu berlaku tidak hanya kepada perempuan atau laki-laki saja, kedua-duanya harus saling menjaga. Misal ketika itu ada yang berbusana seperti itu, kemudian mengundang syahwat, misal itu kan dalam Islam kita juga ada
ada tata caranya gitu loh untuk meredam syahwat itu. Jika dia adalah seorang yang sudah beristri, misal segera kembali ke rumah, misal itu kan dalam Islam juga sudah ada aturannya. Gitu. Jadi kedua-duanya tentunya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu Mas Rizal mungkin jawabannya Mbak Fethi. Ya, betul sekali. Jadi memang ya kalau misalkan berbicara tentang pelecehan seperti itu, ya kalau saya pribadi dan saya yakin banget yang salah bukannya benar yang salah itu ya pelaku ya gitu kan karena bagaimanapun gak mungkin ada sebuah kejadian kalau memang pelakunya nggak niat melakukan gitu loh. Jadi jangan pernah menyalahkan korban gitu ya. Memang karena kalau pelakunya berniat melakukan apapun kondisinya, bahkan tertutup sekalipun menggunakan gamis, menggunakan cadar, kalau memang niat melecehkan, bahkan kalau kita lihat berita itu kan ada yang lagi sholat seperti itu ya, dilecehkan itu kan berarti memang murni sekali yang namanya kesalahan itu pasti karena pelakunya ya, bukan karena korban. Ini ada satu penanya dan ini mungkin penanya terakhir ya setelah ini kita closing dari Mbak Imelda Islamiati. Monggo Mbak Imelda. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Alfi dan materi pada malam hari ini. Tadi sedikit berbicara tentang hukum ya lebih banyaknya gitu kan. Tapi kira-kira ada yang pengen saya diskusikan dan pengen mempertanyakan kepada pemateri gitu kan. Karena menurut pengetahuan saya gitu kan, memang sejak lama para aktivis perempuan itu kan menyuarakan kritik soal diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk di hukum. Nah, para aktivis perempuan juga kan memang tidak hanya berhenti pada soal-soal diskriminasi dan lain-lain gitu kan, tapi juga ternyata terus menyuarakan subjek hukum dari seperti HAM dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata itu selalu dianggap tidak netral, dianggap netral terus gitu kan. Nah, pertanyaannya pertanyaannya sebetulnya apakah spektrum hukum ataupun HAM itu tuh sangat berpengaruh kepada segala aspek kehidupan masyarakat khususnya untuk membebaskan kehidupan sosial ataupun narasi-narasi yang memang sangat bias gender hari ini. Kemudian apakah kemudian HAM itu bisa memberikan ruang kebebasan publik kepada perempuan tanpa memang perempuan itu dibatasi ruang dan waktunya gitu kan, baik itu secara struktur sosial, budaya ataupun politiknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imelda Islamiati atas pertanyaannya. Monggo Mbak Lutfiana untuk menanggapi. Ya, pertanyaannya berat Mbak ya. Jadi apakah ada korelasinya HAM dengan kebijakan yang saat ini kita rasakan gitu ya? Tentunya sangat berpengaruh sekali. Jika kita lihat gerakan masifikasi gerakan perempuan mendekati tahun 98, itu kan juga ada hubungannya dengan konvensi HAM internasional juga sebenarnya, yang diratifikasi oleh aturan-aturan dalam negara kita. Jadi konferensi kayak HAM dan HAM internasional itu kan sebuah aturan besar yang kemudian baru bisa dimasukkan atau diimplementasikan ke negara kita dalam bentuk undang-undang, karena kita negara hukum, jadi pasti harus apa nih yang melindungimu misal gitu, apa nih dasarmu gitu, nah, itu namanya diratifikasi gitu. Jadi HAM internasional kemudian diinternalisasi kepada undang-undang yang nilainya itu sesuai dengan HAM internasional tadi. Jadi tentunya sangat berkaitan sekali. Tetapi itu tadi ada teks, ada realitas gitu. Kadang itu teks yang memang sudah sangat adil gender dalam realitasnya karena adanya mindset, stigmatisasi, kemudian marginalisasi yang struktural itu tadi, maka teks yang sudah sangat pro terhadap kesetaraan perempuan pun itu belum bisa termanifestasi secara sempurna gitu. Karena faktor-faktor itu tadi. Itu untuk undang-undang yang diratifikasi sedemikian rupa. Bagaimana jika undang-undangnya saja sudah tidak adil gender, misal tadi undang-undang perkawinan, undang-undang perkosaan, undang-undang pidana. Kalau dari payungnya saja sudah tidak adil gender, ya kita bisa melihat bagaimana realitasnya. Gitu.
Karena kalau dalam negara hukum itu kan gini, selama undang-undang itu masih menaungi dan menganggap itu ada aturannya, ya secara sosial itu dianggap tidak menyalahi aturan. Misal Pinangki, kasusnya Pinangki dan Edi Prabowo yang saya sebutkan tadi, dia kalau merujuknya ke undang-undang perkawinan, ya dia legal. Tapi kan bukan itu sebenarnya ruh yang dimaksud itu. Makanya dalam kasus-kasus seperti ini, hakim yang berperspektif gender itu sangat diperlukan. Termasuk misalnya, MK sudah memberi aturan tentang batasan usia perkawinan, harus 19 tahun. Tapi di satu sisi, negara kita membuka yang namanya dispensasi perkawinan. Itu kayak ditali rapet, tapi bawahnya bolong. Karena dari sekian persen kasus usia perkawinan itu ya, dispensasi usia perkawinan, itu rata-rata hakim akan mengabulkan dengan alasan ya usia gitu. Artinya hakimnya juga belum berwawasan gender gitu. Nah ini disinilah sebagai dia nanti penegak hukumnya diperlukan hakim yang berwawasan gender, karena hakim itu kan mempunyai otoritas juga. Dia tidak hanya mengkaji secara teks, tapi dia juga ada namanya hakim yang berpikiran progresif, itu kan harus melihat realitas juga gitu. Misal tidak hanya terpaku dalam teks, tapi harus melihat realitasnya juga. Maka kalau tadi pertanyaan Mbak Inar, apakah ada kaitannya? Sangat berkaitan sekali. Tapi yang sudah bagus saja realitanya masih menggok-menggok, apalagi yang aturannya memang sudah dari awal sudah diskriminatif. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana di lingkungan. Harus kita harapan kita ada pada penegak hukum yang akhir, yaitu adalah hakim. Kalau misal hakim merasa masih tetap tidak adil, kita masih ada harapan, yaitu pengadilan tinggi. Kemudian kalau di pengadilan tinggi ternyata kita merasa masih belum mendapatkan keadilan dan masih diskriminasi, kita ada permohonan kasasi. Nah kalau sudah kasasi udah itu mentok dan kita harus menganggap ya itu sudah suatu keputusan yang dianggap adil oleh para pemangku kebijakan itu tadi. Itu Mbak Inar jawabannya Mbak Fesi, semoga terjawab. Betul. Kalau merasa adil lagi nanti ada pengadilan terakhir, pengadilan akhirat ya Mbak. Pengadilan akhirat. Iya, kadang kalau kita berbicara tentang hukum dan berbicara tentang adil itu kan sulit sekali gitu ya. Oke teman-teman sekalian, iya betul. Kita sudah di jam 20.37, 20:37 atau setengah 9 ya. Ini teman-teman saya berterima kasih yang sudah bergabung di Ngobras kali ini. Jangan lupa ya untuk mereview kegiatan ini di akun media sosial teman-teman untuk mendapatkan door prize dan hadiah-hadiah lainnya. Oke, sebelum kita tutup Mbak, barangkali ada closing statement dari Mbak Lutfiana, dipersilakan. Jadi memang relasi mubadalah dalam kebangsaan itu adalah tanggung jawab kita, termasuk kita sebagai masyarakat juga hanya menuntut dalam mewujudkan keadilan yang perspektif mubadalah itu tadi, salah satunya adalah peran kita juga untuk terus mengajukan atau terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk negara kita. Perjuangan kita masih panjang tentunya, tapi bukan berarti kita harus mengalah dengan keadaan, tetapi harus tetap positif bahwasanya negara kita akan menuju negara yang berperadaban. Ya, terima kasih banyak Mbak Lutfiana atas closing statement-nya dan semua penjelasannya pada malam hari ini. Kerasa sekali seperti sedang diberi kuliah gratis tentang hukum dan mubadalah seperti itu. Jadi benar ya teman-teman, memang perjuangan kita masih panjang dan kita harus menyuarakannya ya. Kalau misal kita belum bisa dengan gerakan-gerakan besar, maka mulailah dengan menulis.
salah satunya silakan teman-teman menuliskan review dari setiap kegiatan Ngobras di media sosial teman-teman agar narasi-narasi kebaikan itu bisa dibaca oleh orang lain. Dan jika berkenan juga silakan teman-teman juga bisa menulis artikel dan mengirimkannya di media kami di mediamubadalah.id. Ya, terima kasih semuanya. Barangkali ada yang masih belum absen, silakan belum daftar hadir ya. Silakan mengisi daftar hadir. Dan saya ucapkan ke Mbak Lutfiana terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Dan saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.